kami kemenangan Tuhan, beri kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada di setiap hati kami Tuhan. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami untuk kami boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Kami yang sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom. 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 Kayaknya saya belum suruh duduk deh. Saya yang di atas ya, belum saya suruh duduk. Saya singlenya juga nggak dulu turun ya, naik lagi. Nyanyi lagi, Iya, saya lihat ini WL singlenya hebat luar biasa ya. Amin. Amin. Hari ini kita mau berbahagia sama-sama. Amin ya. WBI Umas, kita sama-sama mau menari buat Tuhan. Amin. Kalau kita menari buat Tuhan, hari ini kita bisa mengucap syukur kepada Dia. Amin. Iya. Boleh lama-lama saudara ya, nanti telat katanya. Oke, silahkan duduk. Wah, luar biasa ya, taat dan setia. Amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Saya lihat ya di sana kalau Umas WBI dibilangin amin, semuanya tuh berdiri langsung gini. Amin. Itu padahal mereka baru mengenal orang-orang Hindu saudara. Ya, luar biasa. Apalagi di sini. Kalau saya katakan amin, amin. Yang ini cuma dua. Sekali lagi katakan amin. Tuhan akan buka jalan buat persoalan saudara. Amin. Yes, amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, itu saudara yang namanya Umas WBI. Wow, saya juga udah Umas loh. Cucu 13 cucu, anak 9, wanita semua. Luar biasa. Tapi anak saya 3 yang asli, yang sisanya
adalah anak-anak adopsi, ya, anak saya besarkan, dan mereka semua 9 sudah menikah. Amin. Semua sudah punya anak. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi pagi hari ini, saudara, kenapa saya tadi ajak menari buat Tuhan? Karena kita di dalam segala hal harus mengucap syukur. Amin. Colek-colek sebelahnya mengucap syukur. Colek-colek saudara, bukan cuma sabun aja dicolek ya. Yo, haleluya. Puji Tuhan. Nama saya belum kenalin. Nama saya adalah Ruby. Shalom. Saya bersama pacar saya. Ini dong salam dulu ya. Ini pacar saya dari dulu, sekarang dan selamanya. Ya, Tuhan Yesus yang selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, saya akan bawakan tema bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Saya senang loh di sini. Di mana-mana juga senang kalau ada firman, mereka catat. Ya, catat di handphone. Saya tahu nggak main handphone, nggak. Lagi pada nyatat. Ya, dicatat bersyukurlah di dalam segala hal. Kenapa, saudara? Supaya waktu pulang nanti malam sama suami tercinta bisa ngobrol. Yang nggak ada suaminya bisa ngobrol sama anak-anak. Wah, tadi bersyukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, saya percaya nanti malam pasti ada sesuatu yang Tuhan akan berikan buat saudara, ya. Ketika saudara taat, respon dan setia. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, ya. Saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Amin, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah yang Tuhan kehendaki, mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur, saudara, kita sedang membuka hati. Ya, kita sedang membuka hati untuk mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Amin. Jadi ingat, waktu kita mengucap syukur, itu tandanya kita punya damai, sejahtera, dan sukacita. Ya, di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Walaupun mungkin tampaknya belum sesuai yang dengan kita harapkan, tetapi tetap kita mengucap syukur. Karena ada damai, sejahtera, dan sukacita. Jadi saya lihat hari ini semuanya umat WBI ada damai, sejahtera, ada sukacita. Bilang dong ke sebelahnya, amin. Kalau amin, amin. 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 Oh, belum mudeng ya. Amin. Yang mudeng baru sedikit. Ayo kita olahraga. Amin. Yes. Doa saudara dijawab Tuhan. Amin. Nah, saudara, mengucap syukur dalam segala hal tidak berarti kita mengabaikan kesedihan atau tantangan yang ada. Ya, ingat saudara ya, tetapi sebaliknya ini adalah sikap hati kita yang percaya bahwa Tuhan hadir dan turut bekerja di dalam kita mengucap syukur. Amin, saudara. Wow, saudara, saya mau kasih tahu. Kita ingat 5 roti dan 2 ikan. 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 7. 5 tambah 2 berapa? Di kita 7, betul? Tapi bagi Tuhan apa? 5 tambah 2 yang makan 5.000 sisa 12 batu. Karena apa? Karena ada ucapan syukur. Mujizat itu terjadi, saudara. Amin. Amin. Kita buka dulu ya di dalam Markus 8 ayat 6. Markus 8, multimedianya keren nih. Lihat di sini.
cepat nih ya, medianya ya Bu keren ya. Markus 8 ayat 6, baca-baca bersama, 3, 2, 1. Lalu dia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur. Dan mereka memberikannya kepada orang. Kepada orang. Di sini banyak orang ya. Amin. 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 Yes. Wah, taat ya. Luar biasa, bukan taat sama saya loh. Saudara, kita ini utusan Tuhan. Tuhan bilang begini, Roh Tuhan turun di atasmu. Kamu diurapi. Aku utus kamu untuk mengabarkan kabar baik. Jadi hari ini ada kabar baik. Amin. Bukan cuma di Bali, di sini taat ya, luar biasa. Bilang dong sebelahnya, luar biasa. Bilang Nah, saudara, Tuhan saja mengucap syukur. Bagaimana saudara dan saya pilihan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan saja bilang waktu 5 roti dan 2 ikan ya, pada waktu Tuhan mengucap syukur, apa yang terjadi? 5.000 yang makan, sisa 12 ekor. Jadi ini yang Tuhan kehendaki buat saudara dan saya. Ketika mengucap syukur, ada damai sejahtera, ada sukacita dan ada mujizat. Siapa yang mau terima mujizat? Amin. Siapa yang mau terima mujizat? Amin. Amin. Siapa yang terima mujizat? Haleluya. Besok banyak kesaksian di tempat ini ya. Wow, luar biasa. Nah saudara, saya mau katakan. Wow, ada damai sejahtera, ada sukacita, jadi sukacita terus ya. Oma-oma ya biasa ya. Seru deh kalau ada oma-oma ya. Saya juga oma-oma, cucunya 13. Yang panggil saya banyak oma. Ada yang panggil Bunda, ada yang panggil tante, ada yang panggil ibu. Panggil semuanya sama. Amin. Kalau saya udah kenceng aminnya gak apa-apa, duduk aja. Apa yang kita terima dari Tuhan untuk kita selalu bersyukur di dalam segala hal. Catat. Jadi nanti kalau saudara ada masalah, ketika saudara ada masalah, saudara bilang ini aku mengucap syukur Tuhan. Dan di sini yang pertama adalah 1, Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja bersama saudara dan saya. Kita buka Roma 8. Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi ingat saudara, ketika saudara mengucap syukur, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Saya percaya yang berdiri, yang mengaminkan, sakit penyakitnya disembuhkan. Amin. Tuhan yang kering hidup kembali. Amin. Amin saudara. Amin. Wow, luar biasa ya. Organ tubuh kita semua baik sempurna adanya seperti firman Tuhan setiap pagi. Amin. Nah, saya cuma pengalamannya. Tapi orang-orang hebat di sini. Karena ada siapa? Siapa yang hebat? Yesus. Amin. Nah, saudara, kesalahan umum Roma 8 ayat 28 bukanlah janji bahwa hidup akan selalu mudah dan bebas dari masalah. Betul? Bilang dong sebelahnya, betul nggak? Ya, ayat ini juga bukan berarti bahwa semua penderitaan akan berakhir
dengan cepat dan instan. Dengar saudara, catat ya. Dengar saudara. Nah, penting diingat bahwa Roma 8 ayat 28 adalah dorongan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Bilang sebelahnya, kesulitan. Ya, jadi dalam firman ini dikatakan dalam kesulitan dan tantangan Tuhan turut bekerja. Ketika kita mengucap syukur saudara, jadi ingat mengucap syukur Allah itu turut bekerja saudara. Ya, dan usia emas dibilang Tuhan begini, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. 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 Siapa yang tahu ayatnya ini di mana? Ayo, amin, amin. Amin, ada yang tahu ayatnya usia emas? Ya, di Yesaya 46 ayat 4. Tadi saya mau bawa hadiah saudara, tapi di sini kebetulan juga nggak ada yang bilang ya, nggak ada yang berdiri. Jadi hadiahnya nggak jadi, tapi saya percaya ada hadiah dari Tuhan. Amin, amin, ada hadiah dari Tuhan. Haleluya. Nah saudara, ada satu kesaksian. Ya, kenapa Allah itu bekerja di dalam segala hal, maupun baik tidak baik, sehat maupun sakit, enak maupun tidak enak, ada mujizat dan tidak ada mujizat, saudara. Di sini saudara ada kesaksian, satu orang datang kepada saya 6 bulan yang lalu saudara, dan dia katakan, ibu, saya sedang jalan-jalan, akhirnya saya iseng-iseng periksa seluruh tubuh saya. Terus ibu lihat kan saya sehat. Wah iya betul saudara, ganteng ya, tinggi, sehat saudara. Dia bilang apa? Saya kena kanker paru-paru. Dan dia tidak merokok saudara, tidak merokok, tapi dia kena kanker paru-paru. Saya lihat mukanya waktu saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan utus aku, Tuhan pakai aku sebagai alatmu, tolong Tuhan, tunjukkan apa yang dia derita, sehingga ketika dia mengeluarkan isi hatinya, Tuhan turut bekerja. Amin saudara, supaya dia bersuka cita. Memang mukanya geram saudara. Dan akhirnya saya tanya, Tuhan bagaimana Tuhan? Ini ada apa? Kepahitan. Colek sebelahnya, jangan kepahitan. Kalau kepahitan minum gula ya, tapi udah gak boleh kita minum gula ya. Nah saudara, ketika saya dapat Tuhan bilang kepahitan, saya mulai korek. Kenapa kok sehat-sehat, tidak merokok, ya, badan keker tiap hari, nge-gym. Sekarang kan sistemnya nge-gym gitu kan, saudara, benar nggak? Di sini ada yang nge-gym? Ada. Nah, saudara, saya bilang begini, keren dong, pasti sehat. Enggak ibu, aku nggak sehat. Kenapa? Kena kanker paru-paru stadium 4. Dan akhirnya saya cuma bilang, kamu ada kepahitan. Coba tolong ceritakan. Ketika engkau menceritakan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketika kita terbuka saudara, wah luar biasa. Aminnya jadi saudara. Amin. 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 Yes, amin. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang susah Tuhan hiburkan. Amin. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Yes, amin. Amin. Dalam nama Yesus. Jadi saudara ya. Saudara
setelah itu waktu dia bercerita, wow, saya bilang sekarang saatnya kamu harus mengampuni, lebih sungguh. Amin. Bu Mas WBI kalau udah nyanyi ya Bu, mau nyanyi terus di sini. Nah, saudara, saya bilang lepaskan pengampunan. Jika kamu mengampuni, Bapa di surga akan mengampuni. Jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Amin. Karena kalau tidak Bapak mengampuni, mau kemana saudara? Mau kemana? Colek itu sebelahnya, mau kemana kamu? Jadi kuncinya bilang dong sebelahnya mengampuni. Mengampuni saudara. Saya juga pernah terjadi ketika saya mengampuni persoalan rumah tangga saya sampai hari ini. Saya lihat janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Ya, seperti tadi pujian. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari yes. Saudara, ketika dia lepaskan pengampunan, dia minta ampun sama istrinya dan keluarga istrinya, mama papa istrinya. Karena mama papanya memberi warisan kepada istrinya tidak benar, saudara. Jadi dia kepahitan. Dan akhirnya istrinya juga kepahitan dengan keluarga daripada mama papanya. Tetapi ketika dia mengampuni, saudara, apa yang terjadi? Dari bulan ke bulan, saudara, setiap bulan dia harus ke Penang. Bilang sebelahnya Penang. Penang untuk jalan-jalan, bukan rumah sakit. Amin. Benar saudara? Besok kita ke Penang semua ya Bu, jalan-jalan ya. Saudara, apa yang terjadi waktu kita berdoa mengucap syukur di dalam segala hal? Saya cuma bilang begini, Pak, jangan takut. Saya percaya nanti ada satu dokter yang akan ketemu kamu. Dan dokter itu akan bilang begini, gak usah takut, kamu gak usah operasi, kamu jalan-jalan aja di Penang, sukacita. Itu dokter bilang begitu saudara. Tapi sebelum dokter bicara, saya bicara sama dia. Waktu dalam doa saya bilang, Pak, jangan takut Pak, Bapak seakan-akan Bapak ke Penang, Bapak mengucap syukur sama Tuhan, Bapak cuma jalan-jalan. Penyakit paru-parumu nomor 2, tapi sukacita Tuhan nomor 1. Amin saudara. Dan pada saat itu dia datang ke Penang, ketemu temannya di lift. Tapi waktu dia ke Penang, dokter yang pertama mengatakan harus operasi. Jadi dia pergi untuk operasi. Tapi waktu untuk operasi, saya di dalam doa sudah bilang jangan takut. Gak perlu takut karena kamu sudah lepaskan pengampunan. Sudah lupakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Pada saat dia di lift, saudara, dia berjumpa dengan teman lamanya. Itu Tuhan yang berkehendak. Itu Tuhan yang memberikan hikmat. Itu Tuhan yang memberikan berkat buat dia. Karena dia melepaskan pengampunan dan Allah turut bekerja, saudara. Pada saat itu dia bilang, saya mau operasi paru-paru stadium 4. Oh, kamu ngerokok toh? Enggak. Saya nge-gym, saya sehat. Cuma pada waktu hamba Tuhan berdoa, saya kepahitan. Betul, saya kepahitan. Tapi saya udah lepasin. Ya sudah, jangan ke dokter itu dulu deh. Kan hari ini mau operasi. Tapi kamu ke dokter papa saya. Papa saya kemarin kanker paru-paru sembuh. Enggak pakai operasi. Amin saudara. Pada waktu itu dia nurut saudara, dia ingat waktu dalam doa, ya Tuhan akan memberikan hikmat. Dan dia ingat kembali lagi, dia bilang dia mau bersukacita, dia gak mau takut saudara. Akhirnya dia ke dokter yang kedua. Tahu saudara, dokter yang kedua mengatakan apa? Ini mah gak usah operasi, ini kemo aja. Saya percaya 6 bulan kamu kemo maka sembuh. Amin. Amin saudara. Dalam nama Yesus, saudara, apa yang terjadi? Ketika dokter itu mengatakan tidak usah operasi, ingat kamu di sini hanya jalan-jalan.
jalan-jalan. Sana ke hotel, nginap, jalan-jalan, makan enak. Kamu cuma kemo 6 bulan. Berserah kepada Tuhan. Wow, dia pulang, dia telepon saya. Bu, ibu ini dukun apa pendeta? Iya pendeta lah, kok saya bilang masa dukun? Nggak mungkin saya dukun. Loh kok sama, dokter ngomong sama ibu. Ya itu adalah hikmat Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, apapun yang kita inginkan, apapun yang ada sama kita, kita mengucap syukur, Tuhan turut bekerja. Amin. Tuhan akan memberikan hikmat buat saudara. Amin saudara. Dan akhirnya dia bersuka cita, dia bilang, wah aku suka cita tante sekarang, bu sekarang. Oke, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, Februari kemarin, bulan ke-6, 2 bulan lalu, dia bicara sama saya. Karena setiap bulan sudah doa, mau ke pena, doa. Itulah anak-anak Tuhan yang terhubung dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Katakan ku terhubung denganmu. Weh keren. Terus selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Firman Tuhan saudara. Ya, saya katakan baca firman Tuhan setiap pagi. Bangun hari masih gelap, berdoa mengucap syukur. Di dalam segala hal engkau akan lebih dari pemenang. Amin saudara. 6 bulan terjadi. Waktu dia mau berangkat ke Penang, kita berdoa. Bu, kalau ini bulan 6 ke-6, Tuhan turut bekerja, saya sembuh sempurna. Amin saya bilang. Amin saya bilang. Puji Tuhan. Ayo angkat, berdiri, berdiri saya bilang. Kita nyanyi. Dia di luar kota sana saudara, di pulau luar pulau. Saya di Jakarta. Kita berdiri sama-sama, kita nyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi siapa? Siapa? Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Amin. Ini 6 bulan terakhir. Saudara, apa yang terjadi waktu dia 6 bulan pergi ke Penang? Wow, dahsyat Tuhan. Benar-benar stadium 4 kanker paru-paru. Saudara, dia telepon saya. Tunggu dulu Bu, sebentar. To be continue ya Bu. Nanti saya akan dipanggil lagi sama Ibu Rita kalau gitu ya. Saudara, apa yang terjadi? 2 hari setelah dia pergi saudara, hari ketiga dia telepon, istrinya yang telepon. Bu, ada kabar baik. Wow. Bilang dong saudara, wow. Wow. Apa yang terjadi saudara? Bu, kansernya Bapak, stadium 4-nya sudah bersih. Bersih dari kanser. Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Bersih dari kanser. Dari kansernya bersih, seluruh tubuhnya tidak ada lagi kanser. Amin saudara. Amin. Inilah Tuhan kita yang dahsyat. Saya bilang sama dia, ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini Allah turut bekerja. Karena kamu mau mengucap syukur, kamu mau melepaskan pengampunan, Allah turut bekerja. Cuma 6 bulan sembuh sempurna. Saat ini saya bilang terus terhubung dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin saudara. Bilangnya sebelahnya, jangan jauh dari Tuhan. Biar apa? Jangan jauh dari Tuhan. Biar masalah, problem kita, hutang-hutang kita selesai. Bilang dong sebelahnya, selesai.
Saya nggak mengerti ya, tapi Tuhan bilang selesai. Ya, biar yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kedua ketika kita mengucap syukur saudara ya, yang kedua adalah Tuhan berikan apa? Diberi kebahagiaan walau dalam pencobaan. Keren gak Tuhan kita? Walaupun dalam pencobaan, tapi Tuhan bilang, aku kasih kebahagiaan. Orang sakit itu gak ada yang bahagia saudara. Orang yang sedang dalam masalah gak ada yang bahagia. Tetapi ketika mengenal Yesus secara pribadi, dia tahu bahwa di dalam segala hal mengucap syukur, di dalam pencobaan tetap dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia adalah anak-anak ahli waris kerajaan Allah. Amin saudara. Nah, kita buka Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Datang dari mana? Datang dari mana? Saya mau tanya, pencobaan datang dari mana? Dari mana Bu? Bukan dari iblis. Pencobaan datang dari diri kita sendiri. Jangan berhutang, Tuhan bilang. Tapi kita berhutang, maka nggak bisa bayar. Ya, jadi pencobaan itu bukan datang dari iblis. Kasihan loh si iblis dimarahin terus. Ya, memang dia iblis, tapi ada waktunya. Ya, tetapi pencobaan itu datang bukan juga dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai saudara dan saya, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Pencobaan datang dari diri kita sendiri, sehingga kita mendatangkan pencobaan. Tapi Tuhan bilang di dalam pencobaan, aku memberi kebahagiaan. Ketika saudara mengucap syukur saudara, ya. Jadi ayat ini mengajak kita orang-orang percaya untuk bersuka-cita. Amin. Ketika menghadapi berbagai cobaan, karena cobaan tersebut dapat menghasilkan ketekunan. Ya, ketika kita berbuat masalah, pencobaan datang, itu dari kita sendiri. Tetapi di situ ada rencana Tuhan untuk supaya kita terus berharap kepada Dia. Amin. Supaya kita tekun. Kalau ada masalah kan begitu, benar nggak? Benar nggak Bu? Bu Mas, Bu WBI, benar nggak? Colek-colek dulu sebelahnya. Kalau ada pencobaan ada. Allah sanggup melakukan segala perkara. Siap kan? Tapi di sini emasnya sama WBI-nya hebat. Amin. Bersukacita. Amin. Cakap. Iya, karena ada Yesus yang cakap. Amin saudara. Nah, sehingga kita mendapat ketekunan memperoleh buah-buah roh. Ya, buah-buah roh yaitu apa? Supaya kita menjadi sempurna, tidak kekurangan sesuatu apapun. Di dalam buah-buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Di sini bilang lebih dari pemenang sampai di luar. Sikut-sikutan. Gimana dong? Aku udah kebelet nih mau pipis duluan, padahal yang banyak yang antri. Ya, marah-marah, nerobot. Ya ampun. Tadi baru bilang Allah sanggup, baru bilang begitu. Tapi di sini gak ada ya. Di sini hebat, gak ada, di sini gak ada. Enggak ada, jangan. Ya, kalau banyak nanti banyak, ya. Nah, saudara, yaitu apa? Penguasaan diri adalah kita dewasa rohani, punya kesempurnaan dan kelengkapan dalam iman. Colek dulu dalam iman. Ya, jadi masalah pencobaan bagian dari proses pematangan iman. Ya, jadi kita tambah matang di dalam iman. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Ya, yang sakit disembuhkan. Amin. Amin, saudara. Amin. Yang punya pencobaan dikasih kebahagiaan. Amin. Yang ketiga sekarang.
Yang ketiga adalah diberi jalan keluar. Kalau kita mengucap syukur saudara, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan akan beri jalan keluar. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup buat saudara dan saya. Amin. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 karena terakhir. Boleh tim musik sini lain. Iya. 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh dibacakan bersama-sama ya. Sehingga kamu dapat yes, itu saudara ya. Tuhan beri jalan keluar ya. Tuhan katakan apa? Yang terakhir tadi dapat menanggung. Filipi 4 ayat 13 ini firman Tuhan saudara. Katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Amin saudara. Amin. Amin. Tetap setia percaya. Haleluya. Haleluya. Tuhan luar biasa ya. Ayat ini menekankan bahwa Allah selalu setia dan tidak akan membiarkan umatnya dicobai di luar kemampuan mereka. Amin. Amin. Colek itu sebelahnya, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, karena mereka tahu bahwa Allah selalu menyertai dan memberikan pertolongan. Pertolongan jalan keluar buat saudara-saudara yang sedang dalam masalah. Jadi mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ingat, mengucap syukur di dalam segala hal, kita sedang membuka hati kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera sukacita Tuhan turun saudara ya. Dan juga Tuhan bikin apa ketika kita mengucap syukur? Dia melakukan segala perkara saudara ya. Dia melakukan segala perkara buat saudara ya. Dia turut bekerja. Yang kedua tadi apa? Yang tahu ayo Ibu Mas. Yang kedua, Dia memberikan kebahagiaan pada waktu ada pencobaan. Yang ketiga, diberikan jalan keluar. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat firman Tuhan. Iya, mari kita bangkit berdiri. Ibu ada berdoa di sini. Di sini ada yang berdoa, ada pendoa di sini dari UMAS atau WBI, ada pendoa boleh berdiri ke depan sebentar. Ya, kalau boleh, ya yang merasa pendoa di sini di gereja sini, ya boleh ke depan berdoa dari WBI dan UMAS. WBI dan UMAS kalau berdiri ke depan, yuk, ayo jangan. Nanti Tuhan bilang kau berdoa tapi kau nggak mau maju. Ayo maju berdoa yes. Berdoa pengerja. Ada yang di belakang masih ada duduk pengerja Tuhan di sini. Cuma jemaat semua. Ada pengerja. Saya mau minta tolong ke depan. Ini waktu saya duduk tadi di sini Tuhan bilang pendoa pengerja harap ke depan. Sisanya nanti. Ya. Luar biasa. Tuhan mengurapi saudara. Karena roh Tuhan ada pada saudara. Amin. Tuhan bilang engkau sudah diurapi Tuhan, dan kau akan diutus untuk memberitakan kabar baik untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang punya masalah. Karena waktunya tidak banyak. Setelah saya doakan yang lain jemaat boleh bangkit berdiri. Tutup mata saudara.
Tutup mata saudara. Tutup mata saudara, ya boleh berbahasa roh dulu. Yes, yes, terus. Terus. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya, yes. Yes, Lord, yes. Tuhan tahu kau adalah pendoa-pendoa Tuhan yang penuh rahmat Tuhan, yang diutus Tuhan untuk mengadakan kabar baik ketika pengembangan tangan, permasalahan, pencobaan. Tuhan turut bekerja. Engkau diberkati dan orang yang didoakan diberkati dengan kesembuhan. Ini Tuhan berdoa-berdoa orang Satu
Mari saudara berdoa mengejar Tuhan. Apa yang Tuhan mau, doakan buat jemaat-jemaat di tempat ini. Mari silakan. Yes, mari silakan berdoa. Doakan jemaat sudah ada di sini. Jangan doakan ya. Yes, doakan.
nama Yesus, musik lembut dalam nama Yesus. Tuhan, tidak ada suatu kebetulan pada hari ini. Engkau berbicara dalam hamba-Mu Tuhan. Tuhan pakai saudara semua. Tuhan saudara pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mendoakan orang-orang sakit, orang-orang terbelenggu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mari saudara, dengarkan. Mari saudara, imani. Sampai di rumah, ulangi firman tadi. Karena semua di tempat ini Tuhan mau pakai. Bukan cuma berdoa, bukan cuma mengajar. Semua jemaat di sini dipulihkan Tuhan. Mari saudara terus katakan, haleluya, bless the Lord. Mari saudara terus katakan sama Tuhan Yesus. Pakai aku Tuhan sampai akhir hidupku sebagai alatmu, sebagai kehendakmu. Bless the Lord. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bless the Lord. Haleluya. Angkat tangan saudara semua. Mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus baik. Yes. Yes, dengan lembut katakan bless the Lord. Yeah.